Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah sekolah Minggu di KPI Sion Senantiasa. Versi online. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita Saat teduh terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita melakukan saat teduh, kepada adik-adik yang di rumah harus menyiapkan apa, Bang? Hatinya. Hatinya. Terus apa lagi, Bang? Alkitabnya. Alkitabnya juga. Taruh di depannya atau di atas meja. Oke. Kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, sebelum kita memulai, kita angkat pujian kita. Apa pujian kita kali ini, Bang? Apa kabar? Oke, untuk menyapa kepada adik-adik yang di rumah juga ya. Oke, kalau begitu, musik. Dan jangan lupa adik-adik semua bangkit berdiri dan buat gerakannya ya. Gerakannya ya, jangan lupa supaya kita kayak berolahraga juga. Masih semangat kan adik-adik? Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa doa pembuka yang dibawakan oleh Abang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih oleh Bapak, kami anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu telah menyiapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Kami sudah mengantarkan lagu pembuka ya Bapak, yaitu Apa Kabar dari Baca Kitab Suci. Dan melalui lagu ini kami dapat memulai ibadah kami ini dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami ini dari awal perjalanan hingga akhir. Kami anak-anak-Mu mengucapkan terima kasih Bapa atas berkat kesehatan yang Kau berikan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya melalui nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, gimana adik-adik? Masih tetap ada semangatnya? Kalau masih kita cek dulu ya. Tepuk Tuhan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke, selanjutnya kita akan angkat pujian kita. Apa itu Bang Idris? Mata Tuhan melihat. Musik. Adik-adik dipersilakan berdiri dan ikuti gerakannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat jika Tuhan melihat.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita sediakan Alkitab dulu di rumah dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Dikarenakan pandemi virus corona ini ya Tuhan, kami melakukan ibadah online ya Tuhan. Biarlah firman yang didengarkan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, bisa mereka melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, dalam sekolahnya ya Tuhan, dan supaya menjadi anak yang patuh akan orang tua ya Tuhan Yesus, dan terlebih mereka akan selalu melakukan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, berikanlah kami selalu ya Tuhan kesehatan ya Tuhan dan bijaksana, supaya kami bisa selalu membimbing adik-adik kami ya Tuhan, terlebih adik-adik kami selalu berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga ya Tuhan Yesus, orang tua adik-adik anak sekolah minggu kami ini ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati dan mengurapi orang-orang tua kami ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati orang tua kami ya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya maupun apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Teduhkanlah hati adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Amin. Kemudian firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu tertulis di 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Coba adik-adik buka Alkitabnya sayang. Apakah ada yang belum ketemu nih? Udah ketemu lah ya semuanya ya. Mari kita baca bersama-sama, adik-adik sekolah minggu membacanya di rumah, kakak baca dari sini ya. Adik-adik bisa ngikutinnya dalam hati ataupun bisa baca dari rumah ya sayang. 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sampai di situ firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik atau masih ingat nggak ya tentang cerita Paulus? Ada yang tahu nggak? Pasti ingat ya, Paulus adalah seorang Farisi yang sangat fanatik. Dia dulu menganiaya orang-orang Kristen di Efesus. Tapi Paulus itu walaupun dia fanatik dan selalu menganiaya orang Kristen, dia terketuk hatinya ataupun dia bertobat. Dan dia diangkat sebagai rasul, yaitu yang kita sebut dia sebagai Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus ini dengan sudah bertobatnya dia mengabarkan Injil firman Tuhan sampai ke Makedonia. Sampai di Makedonia itu dia bersama-sama dengan temannya, yaitu si Gaius dan Aristarkus. Di firman kita ini Nabi Yohanes lebih menceritakan tentang kejujuran dan keramah tamahan si Gaius, di mana si Gaius ini sangat jujur. Pada saat dia dianiaya di Efesus, dia jujur dan ramah, sehingga kita adik-adik atau adik sekolah minggu bisa belajar dari si Gaius ini tentang kejujuran dan keramah tamahannya. Contoh, misalnya adik-adik nih ada nemuin uang atau nemuin dompet di pinggir jalan. Kemudian dilihat isi dompet itu, wah ada duitnya nih, banyak juga nih, lumayan, ya kan?
Apalagi kalau kita di zaman-zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemi ini ya, orang pada sulit ya ekonomi ya. Duit jajan nggak dikasih ya, karena kita kan nggak sekolah, ya kan? Nggak ada dikasih jajan sama mama, nggak ada bisa beli jajan-jajan apapun itu. Kalau sekolah kita dikasih duit jajan kan? Tapi adik-adik sekolah minggu kakak yakin pasti nggak akan mau mengambil uang yang ada di dalam dompet ataupun uang yang di pinggir jalan itu, tapi melainkan pasti akan mengembalikan ke pemiliknya. Karena kita jujur, belajar dari si Gayus tadi, dia jujur, dia ramah tamah. Kalau misalnya kita mau ngambil uangnya, kan biasanya nih ada nih, ambil aja lah duitnya, bisa untuk jajan-jajan, apalagi bisa untuk traktir teman, pasti ya. Tapi kakak yakin kok anak-anak sekolah minggu Sion Senantiasa nih pasti baik-baik orangnya, jujur semuanya. Itu contohnya. Kemudian contoh di era pandemi sekarang ini, kan kita belajarnya online ya semuanya, paling guru-guru ngasih tugas dari sekolah melalui online, kemudian ataupun ujian melalui online. Nah, kita harus jujur. Jujurnya di sini yang kakak maksud, kita nggak boleh nyontek, ya kan? Atau kita buat coret-coretan biar dapat kisi-kisi. Pas guru ngasih tugas ujiannya, udahlah lihat contekan ini aja lah. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti enggak lah ya. Anak Sion ini kan baik-baik ya semua, ya kan? Iya dong, pastinya. Kemudian kalau misalnya adik-adik nih berpikirnya, kan nggak taunya guruku tuh aku nyontek. Mana kan tahu dia aku nyontek? Kan dia nggak bisa lihat. Adik-adik tahu nggak kalau misalnya adik-adik itu menyontek, memang sih guru nggak bisa secara langsung melihatnya, tapi ada Tuhan Yesus loh yang dari surga melihat adik-adik melakukan tindakan yang tidak baik. Itu tidak boleh ya, jangan ditiru ya. Karena kalau misalnya adik-adik melakukan itu, berarti adik-adik sama aja membohongi diri sendiri. Akibatnya apa? Tuhan Yesus marah. Makanya tuh kayak lagu pujian kita tadi, hati-hati gunakan tanganmu. Seluruh anggota tubuh kita harus berhati-hati melakukannya. Sebab ada Tuhan Yesus melihat kita dari surga sana. Benar? Benar dong. Jadi adik-adik sekolah minggu Sion Senantiasa ini harus melakukan kejujuran. Nah, kemudian harus ramah tamah. Ramah tamah artinya begini. Kita nih bisa nih ada orang yang lebih tua daripada kita lewat. Nah, kita sapa. Tapi di zaman pandemi ini karena kita pakai masker, senyum pun boleh ya. Walaupun sebetulnya nggak nampak ditutupi oleh maskernya, tapi Tuhan Yesus melihat kita dari surga sana. Kita sudah memberi dan menyapa orang tua kita. Walaupun jangan orang tua pun, sesama kita aja. Kita harus saling menyapanya. Jangan sombong, pergi, lewat. Udahlah, nggak nampaknya si Anu itu. Jangan kayak gitu. Kita harus selalu ramah. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita ramah, jujur, berbuat baik. Gak boleh kita berbohong. Kemudian dari Rasul Paulus ini, ada nggak yang masih ingat doa Rasul Paulus itu? Ada berapa? Wah ya benar, ada 4 ya. Yaitu yang pertama, isi doa Rasul Paulus itu adalah berdoa supaya jemaat dikuatkan dan diteguhkan oleh Allah melalui Roh Kudus yang diam dalam hati jemaat. Yang kedua, berdoa supaya jemaat berakar dan berdasar dalam kasih. Yang ketiga, berdoa supaya jemaat mengerti, memahami, dan mengenal kesempurnaan kasih Allah kepada jemaat. Yang keempat,
berdoa supaya jemaat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Isi doa Rasul Paulus ini mengajarkan kita bahwa kita harus berdoa. Ya, salah satu berdoa ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa yang kita sembah. Pada saat kapan aja kita berdoa? Ya, benar, pada saat makan, kemudian pada saat ujian, kemudian dalam waktu susah, dalam waktu senang kita berdoa nggak? Berdoa. Kenapa kita harus dalam waktu senang juga harus berdoa? Karena dalam waktu apapun kita, baik suka maupun duka, kita harus mengingat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Dia mengasihi kita, kemudian kita juga mengasihi Tuhan Yesus, dan kita juga mengasihi sesama manusia. Ya, pintar adik-adik ya. Doa yang baik itu salah satunya adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu adalah salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ada baiknya adik-adik, walaupun kita ibadah online, ketika kakak-kakaknya bilang kita berdoa dalam hati tentang doa Bapa kami, berdoalah. Mau disuarakan juga boleh, karena itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Oke, sampai di situ firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupannya masing-masing ya, dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Tuhan yang telah kami dengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, supaya bisa adik-adik kami ini melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Di era pandemi virus corona ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan. Hilangkanlah virus ini ya Tuhan dari bangsa kami, supaya kami bisa melakukan ibadah seperti biasa ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, anak-anak sekolah Minggu Sion senantiasa rindu akan berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi di era pandemi ini ya Tuhan, kami hanya bisa melakukan ibadah online ya Tuhan Yesus. Tapi itu semua tidak mengapakan hati kami ya Tuhan, tidak membuat kami sedih Tuhan, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Tuhanlah yang selalu memberkati kami ya Tuhan. Engkau adalah kasih ya Tuhan, kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, kami juga selalu mengasihi sesama kami umat manusia ya Tuhan Yesus. Dan berkati juga selalu anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, supaya selalu jujur dan ramah akan orang lain ya Tuhan, sesamanya ya Tuhan Yesus. Engkau juga yang selalu memberkati dan memberi kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Berkati mereka juga selalu ya Tuhan dalam sekolah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka prestasi yang baik ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa belajar bersungguh-sungguh ya Tuhan, dan mereka bisa melakukan yang terbaik dan menjadi anak yang baik ya Tuhan, yang patuh akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, begitu juga Engkau yang selalu memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya maupun tindakan yang dilakukan orang tua kami ya Tuhan. Begitu juga kami guru-guru sekolah minggunya ya Tuhan, selalu berkati kami ya Tuhan, baik dalam pekerjaan kami ya Tuhan, maupun dalam kami memberikan firman maupun puji-pujian ini ya Tuhan. Engkaulah yang selalu memberkati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya ya adik, tadi firman Tuhan kita kali ini yaitu tema tentang kejujuran. Pasti adik-adik pernah jujur ataupun tidak jujur, yaitu berbohong. Nah, memang di dalam hidup ini untuk jujur itu susah ya. Tadi sudah didengar apa kata Kak Sundari, apa yang baik harus dilakukan.
Oke, kita angkat, kita respon firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di doaku, ada di hidupku. Selalu aku sia-sia. Oke, nah untuk adik-adik yang di rumah, kalau mau melihat kreativitas yang minggu lalu di mana Bang? Di sini. Shalom Inang, abang dan kakak. Berkat Tuhan menyembuhkan adik saya Tata yang terkena flu Singapura ialah Tata dapat sembuh berkat doa dan obat yang dikonsumsi yang diberikan oleh dokter, sehingga Tata dapat sembuh oleh pernyataan Tuhan. Terima kasih Inang, Kak, dan Abang. Shalom. Shalom Kak, bukti kesembuhan yang Tuhan berikan pada anggota keluarga Tata yaitu Bang Geri demam, dan sebelum tidur Bang Geri meminum obat dan berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan pada Bang Geri supaya bisa beraktivitas kembali Kak. Lalu keesokan paginya Bang Geri sudah sembuh, itu karena Tuhan memberi kesembuhan melalui obat yang Bang Geri makan dan berdoa supaya bisa sembuh Kak. Terima kasih Kak, shalom. Oke, kreativitas untuk minggu ini adalah adik-adik di rumah membuat video singkat tentang kejujuran dalam hidupnya. Contohnya seperti apa, Bang? Contohnya, misalnya adik jujur nih bahwa adik-adik pernah menemukan sebuah uang di jalan dan tahu itu uang siapa dan dikembalikan. Itu salah satu contoh perbuatan jujur. Nah, contoh yang lain adalah misalnya bahwa adik-adik selama ujian tidak pernah mencontek kepada temannya. Itu adalah bentuk suatu kejujuran. Nah, seperti itu ya, Bang. Lalu dikirim ke mana, Bang? Kirim ke bawah ini. Oke, dikirim kepada guru-guru sekolah itu. Nah, adik-adik di rumah, siapkan persembahannya dengan rapi. Gimana Bang persembahannya rapi? Diapain? Uangnya dilipat, jangan digenggam erat kali sampai krimu-krimu, dilipat dengan bagus, lipat dua dan masukkan ke dalam tangan kanan. Oke, sama-sama kita sebutkan ya Bang. Inilah Tuhan, persembahan kami, terima Tuhan dengan senang hati. Kita angkat pujian kita, kubri Persembahan. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10, demikianlah bunyinya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian
persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah kita setiap minggunya dari jam 8 sampai selesai. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share.